Guys, tadi malam aku mau tidur dan pas lagi scroll-scroll di thread, itu aku nemu postingan dari abang satu ini ya. Nah, jadi di sini tuh dia udah habis ratusan juta di Shopee, tapi dia memutuskan hapus akun Shopee-nya karena merasa dipermainkan. Nah, aku kepo gitu kan, dan kok bisa gitu kan? Mari kita bahas, apakah memang sistem di Shopee itu sebobrok itu atau seller atau buyernya yang bermasalah? Nah, mari kita bahas. Let's go. Hello good people, balik lagi sama gue Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, berhubung kontenku yang beberapa waktu lalu ya, yang membahas tentang barang returan di Shopee, itu alhamdulillah aku lihat komen-komennya banyak yang terbantu sama konten tersebut, dan banyak juga yang sering mengalami hal tersebut di Shopee. Dan dari situ aku coba mendalami lagi case dari abang ini ya, yang ada di thread ini teman-teman. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai buyer sebelum membeli di Shopee atau di e-commerce lain nantinya. Oke, sebelum kita masuk ke isi dari video ini, aku mau disclaimer dulu. Jadi di sini POV ku sebagai seorang buyer dan seller juga di Shopee mulai dari tahun 2017. Aku udah jualan di situ sampai sekarang, dan di sini aku akan coba bahas melalui POV ku dan pengalamanku pribadi selama aku menggunakan atau aku kerjasama dengan Shopee gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pandangan lain bisa komen di bawah, kita saling sharing nanti. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya teman-teman. Let's go. Oke, jadi abang ini dia mengklaim bahwa setelah habis 170 jutaan belanja di Shopee plus sudah dapat badge platinum gitu ya. Karena sebagai pelanggan loyal, akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi memakai Shopee. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Shopee member itu ada 4 teman-teman. Ada yang klasik, silver, gold, sama yang terakhir platinum. Dan untuk mendapatkan badge ini syarat-syaratnya tuh beda-beda, dan kalian bisa lihat ya di tabel sini nih. Aku kasih tahu masing-masing level dan keuntungannya apa aja di situ ya. Kalian bisa cek di sini atau kalian bisa lihat di deskripsi, aku masukin linknya. Nah, balik lagi. Jadi di sini tuh abangnya mesan emas di tanggal 2 Januari ya. Dan harapannya di tanggal 13-nya udah sampai karena katanya mau dibuat acara dan harus dibingkai lagi. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah seller tersebut memberikan keterangan bahwa barang ini adalah barang PO atau pre-order. Dan tulisannya adalah dikirim dalam 30 hari teman-teman. Jadi abang ini mengcheck out, dikira itu barang bisa sampai tanggal 11 sampai 13 Januari lah. Ternyata barangnya itu estimasi datang di tanggal 10 sampai 13 Februari karena toko ini menuliskan PO 30 hari teman-teman. Dan kalau dari pernyataannya abangnya ini ya, dia tuh baru sadar 5 jam kemudian. Dan akhirnya dia memutuskan untuk meng-cancel orderannya cuy. Tapi ditolak sama sellernya dengan alasan seller telah mengatur waktu pengiriman ke jasa kirim. Oke, akhirnya barangnya tersebut dikirim sama seller karena dari chat tersebut sellernya memang menyuruh untuk returnya itu di saat barang sudah datang aja. Tapi ketika barang sudah datang, barangnya nggak bisa terretur oleh sistem. Alhasil abangnya ini hitungannya ya beli emas 2 kali. Karena abangnya ini katanya sudah beli di toko lain atau di offline gitu ya. Nah, akhirnya dia hitungannya itu kayak beli emas 2 kali cuy. Aku sebagai seller itu beberapa kali juga sempat mengalami hal ini teman-teman. FYI, aku punya toko di Shopee juga. Kalian bisa cek aja, namanya Masahiro Cloth. Dan di situ ada beberapa produk kita yang memang barangnya itu harus PO dulu, harus kita produksi dulu. Dan beberapa kali aku juga pernah di cancel sama buyer itu sepihak dengan berbagai alasan. Dan itu udah ya namanya kita resiko jualan di online kayak gitu ya. Nah, di sini yang mau aku breakdown ada yang pertama barang PO atau pre-order teman-teman. Kalau kalian nemu di e-commerce ada tulisan barang PO dikirim sekian hari gitu ya. Misalnya nih kayak di tokoku ya, ada satu produk ini ya. Ini kan PO ku, aku tulis produk itu dikirim dalam 12 hari. Nah, maksudnya 12 hari itu apa, Mas? Jadi di dalam range waktu 12 hari tersebut ketika kalian
selesai order tadi, itu tidak serta-merta dikirim di hari ke-12. Bisa jadi di keesokan harinya, bisa jadi 5 hari kemudian, bisa jadi di hari ke-12 itu, teman-teman. Kok bisa dikirim besok, Mas? Ya kalau misalnya stoknya ada, ya langsung dikirim bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita harus produksi dulu, kita harus bikin dulu produknya, ya otomatis ada waktu yang diperlukan. Nah, itu gunanya supaya barang kita tidak tercancel. Ini kalau dari pihak seller ya, supaya barang kita tidak tercancel, ya kita kasih estimasi. Itu estimasi mentoknya di 12 hari tadi, teman-teman. Sama halnya kayak toko emas tadi ya, yang sudah dibeli tadi, itu kan estimasi dikirim dalam 30 hari. Bisa jadi dikirim ke esokan harinya, bisa jadi 10 hari kemudian, 20, 30 hari gitu. Sekali lagi ya tergantung ketersediaan barangnya. Kalau misalnya barang sudah ready, ya biasanya sama tokonya atau sama sellernya akan langsung dikirim. Nah, kalau misalnya kita sebagai buyer tiba-tiba meng-cancel, nah kadang ini seller kan udah menyiapkan bahannya gitu ya. Kita misalnya udah produksi, udah masuk produksian nih, atau kita lagi ngerjakan produksian nih. Contohnya misalnya nih, aku lagi proses pengerjaan ya, ini masih raw banget nih, masih separuh jalan. Terus tiba-tiba si buyernya itu meng-cancel. Lah, ini kita udah ngerjakan cuy, udah setengah jalan nih. Terus gimana nih barangnya? Ya mau nggak mau kita mengedukasi ke buyernya. Kak, ini kita udah proses produksi, jadi mohon maaf tidak bisa di cancel. Atau aku biasanya nulis di deskripsi produknya, kalau misalnya barangnya udah lebih dari 1 kali 24 jam terus minta di cancel, itu kita nggak bisa, karena ya kita udah produksi gitu untuk 3D printnya. Kalau ini ya, kalau case-nya ini ya. Ada juga mungkin seller yang harus ke toko lain untuk cari barangnya karena di tempatnya dia tidak ready gitu ya. Ya banyaklah case-case yang lain. Itulah kenapa seller mencantumkan barang tersebut pre-order, bukan ready stock. Ya kalau misalnya barang udah ready, ya biasanya dia nggak perlu mencantumkan PO lagi di produknya. Kemudian yang kedua, masalah member platinum. Nah, badge platinum ini apakah dapat hak superior gitu daripada 3 level member yang lainnya? Iya, kalian dapat kalau kalian orang yang memang shopaholic, teman-teman. Karena member Shopee ini sebenarnya cuma mendapatkan penawaran-penawaran yang menarik gitu ya untuk kalian check out selanjutnya. Ini aku kasih perbedaan di masing-masing level biar kalian tahu ya. Nih ya. Jadi bukan hak superior bisa semena-mena kalian meng-cancel orderan atau kalian dapat privilege ketika banding akan selalu dimenangkan sama CS dari Shopee. Dan aku sendiri sudah member ini mungkin ya setiap period aku udah platinum cuy. Jadi apa yang aku dapat ya itu tadi, untuk belanja-belanja aku dapat voucher-voucher yang mungkin akun-akun lain tidak dapat karena akunku udah platinum. Ya itu aja sebenarnya, bukan hak superior untuk kita bisa cancel sembarangan atau kita dapat hak eksklusif ketika kita klaim barang. Ya kalau misalnya kita klaim barang memang tidak sesuai tapi kita punya buktinya, mau itu member yang klasik atau yang platinum, ya sama aja, kita bakalan bisa banding gitu. Nah, seperti di konten sebelumnya yang aku bahas Shopee itu ya, di sini ada 3 pihak yang mungkin bisa aku kasih saran ke masing-masing pihak tersebut. Yang pertama dari sisi buyer. Nah, sebagai buyer atau orang yang beli atau customer, itu perlu kita cek dulu teman-teman sebelum check out, apakah barang tersebut itu memang ready stock atau PO. Nah, itu biasanya akan kelihatan kalau misalnya PO itu ada tulisannya kayak ini tadi ya. Kayak ini tadi. Jika kalian masih belum yakin, kalian bisa chat dulu ke bagian sellernya, ke CS-nya sellernya, tanyakan ketersediaannya, apakah barang tersebut ready atau harus PO dulu. Dan dari situ kalian bisa lihat estimasi barang sampai kalian itu berapa lama. Apakah estimasi tersebut sudah sesuai dengan kepentingan kalian atau belum? Misalnya nih, kamu butuh di tanggal, sekarang kan tanggal 1 ya, kalian butuh di tanggal 5 misalnya untuk dipakai acara. Ya kalian bisa kira-kira sendiri. Misalnya sellernya Jakarta, kalian sekarang domisili di Kalimantan. Nutut nggak, nyampe nggak nih dalam waktu 4 harian ini? Gitu ya. Kalian kira-kira sendiri. Atau kalian bisa cek aja di ketika kalian check out itu kan ada tulisannya ya, estimasi barang sampai tanggal sekian. Nah, itu kan bisa lihat sendiri gitu. Wah, ini nggak sempet sih kalau tanggal 5 gitu ya. Ya udah, kalian jangan check out di situ anjir gitu loh. Kalian ya dipikir secara logika aja gitu loh. Kalau misalnya dirasa bisa, ya silakan check out. Kalau nggak bisa, ya udah jangan gitu loh. Daripada nanti barang telat, marah-marah, terus ngajuin cancel ke sellernya, ya kasihan sellernya juga, dia
ngirimin ya sesuai sama yang udah kalian check out gitu loh. Kemudian pihak yang kedua, ini pihak seller ya. Disinilah mungkin kita sebagai seller perlu kebesaran hati ya teman-teman. Karena jika ada buyer yang mengajukan cancel, mungkin dengan alasan yang masuk akal menurutku masih bisa ditolerir lah. Kita bisa bantu cancel. Tapi kalau misalnya ada customer yang kayak aku tadi bilang ya, untuk caseku, kita udah produksi ini, anggaplah dari estimasi 12 hari, anggaplah di hari ke-5 pihak buyernya ini mengajukan cancel gitu. Nah, ya gimana gitu kan, kita udah produksi ini, kita udah nyetakin 3D printnya, tinggal mungkin di finishing, di cat lagi, di repaint, mengajukan cancel. Ya sebenarnya di sini aku kembalikan lagi ke pribadi sellernya. Aku nggak bisa ngejudge seller tuh kalau ada orderan minta di cancel harus ditolak atau harus diterima, karena masing-masing toko, masing-masing usaha, masing-masing owner, masing-masing orang itu dapurannya beda-beda cuy. Cuma aku pribadi yang aku yakini ya teman-teman, namanya rezeki itu pasti ada aja jalannya untuk nyampe ke kita lagi. Entah sekarang kita di cancel 1, besok ternyata ada masuk orderan 2 atau 3, ya kita nggak ada yang tahu. Jadi ya itu tadi, balik lagi ke kalian sebagai seller. Aku nggak bisa nyuruh kalian harus ditolak, harus diterima cancelannya. Ya aku kembalikan lagi ke kalian karena kebutuhan orang beda-beda. Kemudian yang terakhir dari pihak Shopee-nya, jujur sebenarnya pengajuan retur atau cancel di Shopee itu salah satu platform e-commerce yang paling gampang cuy. Asalkan input alasan kita itu jelas, itu gampang kok sebenarnya untuk meng-cancel. Cuma yang agak aneh dari SSA-nya abang tadi ya, kenapa pilihan seperti ini itu nggak keluar cuy. Dulu aku sempat pengajuan retur juga ke salah satu seller gitu ya, karena waktu itu memang aku pengen ganti size kalau nggak salah, dan itu ada pilihannya seperti ini cuy. Tapi aku pengen tahu, coba teman-teman tulis juga di bawah ya, kalau misalnya kalian pas cancel itu keluar opsi seperti ini atau kayak abangnya yang tadi gitu ya, atau ada prosedur yang salah atau kelewat dari abangnya tadi. Nah mungkin inputku untuk Shopee juga dari pihak CS itu mungkin bisa lebih memahami lagi ke dua belah sisi ya, seller dan bayarnya. Tapi ya ini susah juga cuy. Namanya CS itu sebenarnya kan cuma menjalankan SOP-nya aja yang udah dikasih sama perusahaan gitu kan. Terus nanti kalau misalnya dia ngide sendiri malah jadi salah juga gitu loh. Nah kalau aku pribadi sebenarnya dari case ini sepertinya apes abangnya aja sih, yang waktu di awal mungkin kurang teliti untuk order. Tapi menurutku barang yang dibeli itu kan emas ya. Emas itu kan walaupun nggak kepake pun harganya itu bakalan terus naik gitu loh, bukan seperti barang elektronik gitu kan. Jadi sepertinya menurutku tidak rugi-rugi amat gitu loh, bisa jadi investasi juga kok, nggak ada masalah gitu kan. Dan di sini ada sedikit update, ini aku barusan cek juga, ternyata ada balasan dari akun Star Gold-nya teman-teman. Jadi di thread-nya itu pihak LM Gold-nya itu dia sudah apa ya, bisa dibilang kasih statement atau klarifikasi ya seperti ini ya. Kalian bisa baca sendiri. Nah kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalian bisa coba komen di bawah. Kalian ada pengalaman nggak yang seperti ini juga? Dan solusinya yang kalian dapat seperti apa? Kalian bisa coba sharing di bawah. Kita kayak kemarin di konten sebelumnya, kita saling membantu, entah itu seller, entah itu buyer, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. See you on next video. Bye bye.